Indonesia akan mengalami kehancuran ekonomi yang lebih parah dari tahun 98. Bahkan akan masuk lingkaran setan yang bernama depresi ekonomi. Kalau pemerintahan yang baru tidak bisa mengatasi krisis ini. Tapi masih banyak orang yang masih pura-pura baik-baik saja. Bukalah mata dan pikiran. Semakin kita tidak peduli, semakin besar kemungkinan kita masuk ke jurang yang tak berujung. Lebih dari 32.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Pemirsa, masyarakat menengah di Indonesia berbondong-bondong turun kelas. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat. Hampir setengah jumlah UMKM di Indonesia sudah menutup usahanya. Jangankan untuk biaya yang lain, untuk makan saya aja punya anak, saya dapatnya Pak. Banyak yang masih bilang Indonesia baik-baik saja, dengan argumen sesat, bahkan pembodohan publik. Katanya orang Indonesia itu kaya-kaya, masih antri beli iPhone. Tiket konser mahal masih ludes terjual. Ekonomi masih tumbuh 5% dan resilient. Bahkan deflasi adalah hasil kinerja pemerintah mengendalikan harga. Astaga, kok bisa yang ngomong begitu? Kita ini sedang di ujung tanduk. Emang Indonesia kenapa, Bang? Tenang, bakal gue jelasin sekarang. Kalian percaya nggak bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5% di saat mayoritas masyarakat merasakan susahnya cari duit? Makan tabungan, jutaan UMKM bangkrut, PHK massal di mana-mana, jutaan orang tua pinjol hanya untuk bertahan hidup. Pertanyaannya, terus siapa yang ekonominya tumbuh? Yang menikmati hanya segelintir konglomerat yang berasosiasi dengan kekuasaan, termasuk para bazar dan influencer tentunya. Tiap tahun bisnis mereka tumbuh ratusan bahkan ribuan persen. Gue kasih contoh ya. Harga batu bara tahun 2022 sempat di harga $450. Padahal $100 saja mereka sudah untung sangat banyak. Ketika harga naik, royalti mereka tetap tidak berubah. Sedangkan kalau gaji kalian naik, pajak kalian pasti langsung naik. Energi yang terbentuk jutaan tahun tapi hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Adilkah itu? Kenapa minyak bumi saja dikuasai oleh Pertamina, sedangkan tambang dibagi-bagikan seenaknya saja? Merujuk pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, seharusnya kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk makmuran rakyat, bukan untuk beberapa orang saja. Sedangkan 99,62% rakyat Indonesia yang lain malah nyungsep. Susah makan, tidak mampu beli rumah, kehilangan pekerjaan, nganggur, pabrik-pabrik UMKM bangkrut, PHK massal, makan tabungan, terjerat pinjol, kelaparan, bahkan marak bunuh diri. Kita lihat perbedaan si miskin dan si kaya semakin melebar. Di periode kedua Jokowi, kelompok miskin dan menengah grafiknya turun terus, dan kelompok terkaya justru meroket tajam. Kalau kalian masih bilang kita baik-baik saja, kalian buta. Siapapun yang bilang Indonesia baik-baik saja, tonton video ini sampai habis, share ke teman-teman kalian yang masih bebal, dan suruh tonton video ini sampai habis. Saat ini ekonomi sulit nggak? No. Kita sedang menuju yang jauh lebih sulit. Dasar jurang belum kelihatan, bos. Gue yakin mayoritas yang nonton video ini termasuk golongan middle class. Negara maju kalau penduduknya didominasi oleh middle class, karena golongan menengah punya daya beli dan jumlahnya cukup banyak. Konsumsi domestik Indonesia menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan middle class menyumbang terbesar dari konsumsi domestik. Tapi 5 tahun terakhir golongan menengah turun 10 juta orang. Kenapa bisa turun? Ini bukan karena inflasi yang seperti digembor-gemborkan. Ini karena PHK dan UMKM bangkrut. Dan selama 5 tahun ini terjadi penurunan pekerja formal 10 juta, berubah menjadi pekerja informal. Sinkron kan, inflasi tidak menyebabkan langsung jatuh miskin. Yang menyebabkan jatuh miskin itu kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Klaim pemerintah bahwa pengangguran terbuka turun ke 4,82%. Padahal orang yang dirumahkan masih disebut pekerja penuh waktu. Dan orang yang cuma kerja 1 jam per minggu saja masih disebut bukan pengangguran. Total pekerja paruh waktu dan setengah penganggur ada 34,4%. Bayangkan seberapa parahnya keadaan saat ini. Mereka yang punya pekerjaan full time saja harus makan tabungan karena tidak mencukupi biaya hidup. Setiap tahun kenaikan biaya hidup jauh melampaui kenaikan gaji. Jakarta dengan pertumbuhan UMP tertinggi saja masih jauh dari rata-rata biaya hidup per keluarga, di mana UMP Jakarta 5 juta, sedangkan rata-rata biaya hidup di Jakarta adalah 15 juta. Itu menurut BPS loh. Nah, bagaimana ekonomi Indonesia akan maju kalau masyarakatnya tidak ada daya beli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Nah, Kalau tabungannya udah habis gimana bang? Mereka terpaksa menggadaikan barangnya di Pegadaian atau pinjol. Kita bisa lihat transaksi di Pegadaian meningkat tajam dari 45 triliun di awal tahun ini dan meroket jadi 52 triliun di bulan Juni. Sedangkan pinjol mencapai 61,4 triliun, naik 30,6% hanya dalam setahun. Dan bahkan di bulan Agustus meroket jadi 72 triliun dan diperkirakan tahun depan jadi 2 kali lipat. Karena bunga pinjol sangat besar dan mereka tidak bisa melunasi karena kehilangan pekerjaan. Deflasi tipu-tipu. Penjualan retail tergerus penurunan daya beli masyarakat. Perilaku pembeli kini berubah. Dari yang semula langsung beli, kini tanya harga dan mencari yang lebih murah. 5 bulan
berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Omsetnya turun dalam 3 bulan terakhir hingga 50%. Nggak jadi nih beli ayam. Nasi paket gitu 10.000 gitu. Gitu pas udah dengar harga dia udah pergi. Opsi barang yang lebih murah. Omset mereka yang menurun. Lemahnya geliat ekonomi dan daya beli. Tabungan masyarakat itu menurun. Untuk belanja dari tabungan. Dibiarkan membusuk di tengah ladang. Dijangankan untung balik modal pun enggak. Daya beli menurun sehingga uang yang dipegang oleh masyarakat kelas menengah bawah itu semakin sedikit begitu jumlahnya. Imbasnya efisiensi digencarkan dan PHK pun tidak terhindarkan. Jadi kalau deflasi ini terus berlanjut, resesi ekonomi. Indonesia mengalami 5 bulan berturut-turut deflasi dan diklaim sebagai keberhasilan pemerintah dalam menekan harga-harga. Buat yang belum tahu, deflasi adalah penurunan harga-harga barang, balikan dari inflasi. Ada 2 kemungkinan. Pertama adalah karena supply yang berlebihan dibanding permintaan, dan yang kedua adalah karena pembeli sudah tidak ada lagi daya beli, sudah nggak ada duit. Berapapun barang didiskon, sudah tidak sanggup beli. Deflasi memicu produsen berlomba-lomba mengurangi harga barangnya agar barangnya menjadi cash kembali, dan karyawan bisa tidak di PHK. Kita tahu latar belakangnya. Terjadi PHK di mana-mana, susah cari kerja, kelas menengah jatuh miskin, UMKM sampai perusahaan besar banyak yang bangkrut, dan semakin banyak perjatuhan. Jadi penurunan penjualan di semua produk, bahkan yang tergolong kebutuhan pokok. Pinjol dan gadai meroket, fenomena makan tabungan, pedagang mengeluh sepi, terjadi fenomena down trading, yaitu membeli barang dengan kualitas dan kuantitas yang lebih bawah, tapi yang penting lebih murah. Salah satunya di produk rokok. Rokok dikenal fanatik, punya merek kesukaan, dan sulit untuk beralih ke merek lain. Namun sekarang, mereka beralih ke merek rokok yang lebih murah. Bahkan sebagian beralih melinting tembakau sendiri. Atau yang asalnya makan di warung, sekarang makannya dari rumah. Yang asalnya ngopi di kafe, sekarang kopi sasetan. Coba kalian pakai akal sehat. Menurut kalian, penurunan harga ini karena apa? Deflasi ini bagus apa enggak? Apakah masuk akal penurunan harga ini karena hasil kerja pengendalian harga? Kalau sakti begitu, kenapa nggak 2-3 tahun yang lalu waktu inflasi tinggi-tingginya? Intinya karena masyarakat susah cari duit. Pertanyaannya, kenapa pemerintah membiarkan semua ini terjadi bertahun-tahun, semakin lama semakin parah? Apa salah tata kelola atau pembiaran? Atau memang disengaja? Coba kalian komen di bawahnya. Jadi rakyat ini mau dimiskinkan dan dibodohkan begitu? Kalian sering dengar kan bahwa investor asing batal untuk investasi di Indonesia. Yang paling esensial adalah masalah kepercayaan. Bagaimana bisa percaya invest ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun kalau rakyatnya saja dimiskinkan? Apalagi mereka orang asing. Takutlah mereka. Lihat aja kebijakan-kebijakannya. Setiap kali kalian terima gaji, belum melihat duitnya udah langsung kena potongan. Macam-macam. Pajak, ada iuran tapera, iuran tambahan pensiun, PPN 12%, bangunan rumah sendiri harus bayar pajak lebih tinggi, wajib asuransi kendaraan. Belum lagi rencana pemerintah menaikkan UKT yang rencananya ratusan persen. Sangat bertolak belakang dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. BPJS bakal naik, BBM mungkin bakal naik, LPG bakal naik juga. Pengusaha UMKM tidak bisa lagi menggunakan tarif pajak final 0,5%. Dan masih banyak kebijakan 10 tahun ini yang kontraproduktif, malah melemahkan ekonomi rakyat. Padahal konsumsi domestik menyumbang 55% ekonomi Indonesia. Ada pejabat yang bilang, ada kok kebijakan untuk golongan menengah seperti pembebasan PPN properti dan subsidi kendaraan listrik. Maaf bos, itu untuk memperkaya pengusaha besar bos, bukan untuk membantu golongan menengah. Tinggal markup dulu harganya, maka subsidi itu masuk kantong pengusaha. Kenapa middle class yang harus menanggung biaya lebih banyak? Segala macam aturan dibuat untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari rakyat. Kalau kelas bawah oke lah, penghasilannya kecil. Tapi kelas atas yang tajir-tajir, fasilitas proyek strategis nasional, ringanan kredit, nunggak pajak ke 300 triliun, bahkan investor asing diberi bebas pajak 30 tahun, hampir setengah rata-rata umur orang Indonesia. Coba aja kita telat bayar pajak, langsung didenda meskipun telat 1 hari. Belum lagi langsung disuratin dari kantor pajak. Jadi rakyat ini mau dimiskinkan dan dibodohkan begitu. Seriusan nanya nih, gua berani taruhan apapun Indonesia nggak akan maju kalau kelas menengah dimiskinkan. Dan kalau pemerintahan yang baru tidak segera merubah kebijakan yang kontraproduktif, kita akan segera masuk ke lingkaran setan ekonomi. Kalau kita lihat langit gelap, ditutupi awan tebal, ada halilintar, angin mulai kencang, udara mulai dingin, kita bisa tahu, bisa nebak bahwa segera akan hujan. Begitu juga keadaan ekonomi, terlihat jelas tanda-tandanya oleh pemerhati ekonomi, namun dikabulkan agar masyarakat tidak panik, padahal sesungguhnya sudah sangat buruk. Kalau diibaratkan manusia, ekonomi kita sudah kena stroke dan sudah komplikasi, akibat selama ini tidak mau diperiksa kesehatan. Peredaran uang yang harusnya lancar, sekarang tiba-tiba seolah berhenti mengalir, berbagai sektor ekonomi sudah hancur parah sekali, akibat selalu ditutup-tutupi.
Selamat datang di lingkaran setan ekonomi. Bermula terdesaknya manufaktur Indonesia oleh produk luar, permintaan turun drastis di bawah 50%, bahkan untuk produk tekstil dan garment itu bisa di bawah 20%. Sedangkan beban operasional tetap, maka untuk menyelamatkan perusahaan dilakukanlah PHK. Karyawan yang di PHK langsung turun kelas ekonominya. Daya beli turun sehingga pabrik-pabrik semakin sepi. Akibatnya semakin banyak PHK. Berputar terus, semakin lama semakin besar dan semakin parah. Seperti bola salju. Perusahaan tekstil dan alas kaki mereka sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Dan saat ini, sekitar 80% siap gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Rata-rata UMKM juga telah kehilangan 70% penghasilannya. Karyawan yang diberhentikan dari UMKM inilah yang diperkirakan 10 juta orang. Di dunia ini ada hukum kelembaman. Benda diam akan cenderung diam sampai menemukan gaya yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Begitu pula dengan ekonomi yang lesu. Akan terus semakin parah kalau tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk membangkitkannya. Krisis ekonomi seperti bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar dan semakin parah, dan hanya dapat dihentikan dengan usaha yang sangat besar. Kalau tidak dihentikan sekarang, maka kita akan segera memasuki krisis yang lebih parah dari tahun 98. Krisis 98 latar belakangnya adalah pengelolaan perbankan yang tidak sehat. Banyak pengusaha mendirikan bank, kemudian menghimpun dana dari masyarakat, lalu digunakan untuk keperluan perusahaannya, meskipun perusahaannya tidak sehat. Karena diterpa krisis moneter, maka pengusaha yang meminjam dalam USD, utangnya meningkat 7 kali lipat. Mereka menyatakan tidak sanggup dan mempilotkan diri. Akibatnya PHK besar-besaran terjadi. Namun pada saat itu, UMKM tidak terlalu terdampak. Justru pada saat itu, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Krisisnya pun datang dengan cepat, dan diatasi dengan cepat oleh Presiden B.J. Habibie. Sedangkan saat ini, ekonomi Indonesia sudah melemah lebih dari 7 tahun. 3-4 tahun terakhir, UMKM, golongan menengah, dan bawah sudah sangat-sangat lemah. Bahkan sudah 30 juta UMKM yang bangkrut pada saat PSBB COVID. Golongan menengah bawah meminjamnya dipinjol dan dikur BRI. Kita lihat dari tahun ke tahun, NPL dan kredit beresiko meningkat terus selama 5 tahun terakhir, terutama pada segmen usaha kecil. Berbeda dengan saat ini, UMKM sekarang sudah loyo, sudah rapuh, mereka sudah sempoyongan, sehingga apabila terkena tekanan lagi akan ambruk. Padahal UMKM menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% angkatan kerja. Coba bayangkan apa yang terjadi apabila UMKM ambruk. Kemana 97% angkatan kerja harus mencari pekerjaan? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia? Alasan berikutnya adalah pemerintah yang kita harapkan untuk bisa menggerakkan perekonomian justru terbebani hutang yang sangat besar. Di tahun depan saja, pemerintahan Prabowo harus membayar hutang sekitar 800 triliun. Presiden terpilih hanya memiliki ruang fiskal yang kecil, sehingga harus menambah hutang sebanyak 770 triliunan. Pemerintah juga sering mengklaim bahwa cadangan devisa Indonesia yang 150 miliar dolar itu cukup baik, namun tidak semua bisa dipakai untuk intervensi pasar. 100 miliar dolar tidak akan sanggup untuk melawan krisis besar. Sebagai pengingat, tahun 98 kita dihancurkan dengan 50 miliar dolar Amerika Serikat yang dimainkan sehingga menghancurkan ekonomi Indonesia. Indonesia jelas tidak baik-baik saja. Indonesia sedang terpuruk dan akan semakin memburuk bila tidak segera diatasi. Akui saja dan lakukan perbaikan. Jangan terus ditutup-tutupi. John Maynard Keynes, seorang ekonom asal Inggris, berargumen bahwa belanja pemerintah adalah faktor utama yang mendorong permintaan dan menarik perekonomian keluar dari depresi. Berpendapat bahwa dalam situasi depresi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang agresif untuk merangsang perekonomian. Ini termasuk peningkatan drastis dalam pengeluaran publik, penurunan pajak, dan kebijakan moneter ekspansif. Keynes percaya bahwa hanya dengan intervensi yang kuat dan tegas, depresi dapat diatasi dan ekonomi dapat kembali ke jalur pertumbuhan. Insentif biasa-biasa saja tidak akan bisa membawa perekonomian keluar dari krisis yang parah. Harus sangat besar seperti pengeluaran untuk perang. Tapi anehnya di negara ini, bagaimana mungkin ekonomi yang menjabat di pemerintahan malah melakukan yang sebaliknya, yaitu menaikkan pajak, menambah berbagai ingkutan paksaan, terus menerus menekan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Saya berharap kepemimpinan yang baru bisa melakukan langkah-langkah yang berfokus meningkatkan agregat demand dan jangan biarkan agregat supply, yaitu produsen, semakin banyak yang bangkrut. Yang paling utama adalah buka lapangan kerja yang layak seluas-luasnya. Kembangkan industrialisasi dengan masif, karena hanya manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dan hanya manufaktur yang bisa membawa kita pada Indonesia emas. Bangun industri pertahanan dan alutsista di dalam negeri. Bangun industri penerbangan, perkapalan, kendaraan mobil dan motor listrik. Kembangkan industri high-tech seperti pembuatan chip, teknologi informasi, dan alat komunikasi dengan skala masif. Perlu kalian tahu, bahan pembuatan chip tersedia melimpah di Indonesia. Jangan bilang kita belum menguasai teknologinya.
Zaman dulu aja kita bisa membuat industri pesawat terbang. Teknologi bisa dibeli. Taiwan saja sebagai produsen chip, kalau tidak salah, mereka beli teknologinya dari pihak lain. Segera batasi impor barang jadi yang bisa diproduksi di dalam negeri. Terapkan bea masuk dan proteksi industri di dalam negeri, sambil membangun produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Turunkan suku bunga serendah-rendahnya. Tentu ada pro dan kontra. Mungkin lain kali saya bahas. Pemerintah sebaiknya segera bergabung dengan BRICS untuk menurunkan tergantungan terhadap dolar Amerika. Pemerintah harus mengambil langkah game changer. Salah satunya yaitu ambil alih tambang emas ilegal di seluruh Indonesia dan jadikan sebagai cadangan emas sehingga bisa dalam tanda kutip mencetak uang yang diperkirakan akan menghasilkan 500 ton emas per tahun atau 2.500 triliun per tahun. Gunakanlah dana ini untuk membiayai hanya proyek produktif yang cepat menghasilkan multiplier efek ekonomi. Misalkan membiayai UMKM berorientasi ekspor dengan bunga 0% sehingga menciptakan lapangan kerja dan membuat produk kita lebih berdaya saing secara global. Bangun industrialisasi, meningkatkan kualitas guru dan sumber daya manusia. Tegakkan pemberantasan korupsi dan perkuat KPK. Hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Tarik FDI masuk di bidang-bidang yang padat karya dan high-tech, kita mengeruk sumber daya alam. Tambang mineral, kembalikan dikelola oleh negara, kalau mau mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Benahi total sistem perpolitikan Indonesia. Untuk masyarakat, yang perlu dilakukan adalah tingkatkanlah literasi keuangan, literasi politik, bersikaplah kritis, tingkatkan kepedulian terhadap apa yang terjadi di negara ini. Jangan sampai sudah masuk jurang baru tanya kenapa. Tetaplah belanja produk lokal, terutama di UMKM. Lakukanlah yang bisa kita lakukan di lingkungan masing-masing dan pekerjaan masing-masing. See you next video.